Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my podcast. It's me Ana. Oke, thank you. So before gue mau ngebahas apa, gue mau nanya dulu dong, boleh kali ya? Jadi apa sih alasan kalian tuh bikin podcast? Apa karena memang lo tuh suka ngomong, atau mungkin lo tuh suka cerita kayak gitu? Tapi kalau lo cerita sama temen di circle lo aja, lo ngerasa kayak yang kurang, dan mungkin kalau ini dibagi secara luas ya kan, itu bakal berguna juga buat orang yang lebih luas, karena mungkin dari cerita lo tuh ada petik-petikan hikmahnya. Gue juga nggak tahu sih, atau mungkin emang lo tuh lagi menggandrungi dunia public speaking, bisa juga ya kan, atau lo punya cita-cita jadi motivator atau pembicara, atau apalah itu yang membutuhkan skill untuk ngomong barangkali, atau mungkin lo lagi mepetin youtuber makanya lo jadi podcaster ya, gue nggak tahu lah. Itu tadi. Kalau gue sendiri, kenapa gue bikin podcast? Sharing aja ya, because sharing is caring kayak gitu. Jadi gue sharing aja. Kenapa gue bikin podcast? Itu sebenarnya gue nggak apa ya, nggak bisa dibilang banget no, karena gue yang kayak cuma bisa dibilang iseng aja. Tapi aku berharap dari keisengan aku ini akan adalah sedikit yang bisa dipetik untuk orang secara luas kayak gitu. Itu sih sebenarnya gue, karena sebenarnya gue tuh suka ngomong, ada yang satu. Terus yang kedua adalah gue suka dengerin orang ya ampun, apa ini. Nah yang terakhir adalah karena ya seperti lo tahu, gue tuh bikin episode pasti di pukul 00 kayak gitu, 01 atau 01.30, yang itu artinya adalah gue tuh sebenarnya nggak bisa tidur kayak gitu. Jadi gue bikin podcast biar gue tuh senengin diri gue dulu, baru ntar semoga aja gue bisa tidur, meskipun kadang seringnya itu tetap aja nggak bisa. Oke, jadi alasan lo apa nih? Kenapa lo bikin podcast kayak gitu? Oke, tadi intronya udah segitu panjangnya. Thank you banget udah dengerin. Semoga aja ya, semoga aja bermanfaat lah ya. Nah, pada kali ini gue mau ngebahas soal satu kata, one word that really familiar. Itu adalah toxic. Nah, pasti lo udah tahu ya kan, ini kata tuh bener-bener familiar banget, apalagi di milenial, kaum milenial, sampai dengan Gen Z pun mungkin yang tahun 2007-2006 lahir pada tahu kayak gitu. Makanya kenapa gue bahas di sini, karena gue nggak mau lo dengan seenaknya ngomongin si Ana toksik banget. Iya emang kenapa nggak gue nggak tahu sih, tapi kalau ada orang yang menilai seperti itu juga nggak masalah, karena itu bukan masalah dalam diri gue, masalah dia kayak gitu. Dan karena gue pernah krik jadi gue sendiri, kenapa gue emang sengaja bikin episode ini, karena gue pernah dibilang kayak gitu, si anak toksik iya sesuai kayak gitu ya kan. Atau mungkin lo, pokoknya gue yang nggak mau banget lo semua itu yang kayak seenaknya aja menyebutkan, mengobjektifikasi orang toksik. Lo diem kayak gitu, no, don't do that. Lo kayak yang seenaknya aja, emang lo siapa kayak gitu ya kan. Nah, daripada lo ngasal nyebutin orang toksik, mending lo kaji dulu, mending lo cari tahu dulu, mending lo googling dulu kayak gitu, atau ya banyak baca buku lah, toksik itu apa kayak gitu. Nah sebenarnya oke, jadi biar nggak salah, dan orang yang lo sebutin toksik tadi tuh nggak jadi gagu, apa ya, dia tuh nggak jadi kayak mikirin diri sendiri, oh masa sih gue toksik banget. Akhirnya yang terjadi adalah impasnya ke dia, jadinya nggak bagus kayak gitu. Kecuali kalau emang dia bener-bener toksik dan dia menyadari itu, lo bilang lo toksik banget, jangan kayak gitu dong, kasihan temen-temennya, rubah ya kayak gitu. Nah tapi ngerubahnya bareng-bareng, itu wah lo keren dah kalau berani kayak gitu, kalau berani coba kalau sama gue kayak gitu. Iya kayak gitu ya. Jadi jangan ngasal. Nah daripada lo ngasal karena emang mungkin lo belum begitu tahu, karena gue udah nanya ke beberapa orang, gue suka iseng aja nanya-nanya, suka iseng aja ngajak diskusi. Gue nanya, apa sih toksik, kenapa banyak banget kata-kata itu, mulai dari Instagram, mulai dari Facebook, karena gue masih main Facebook ya, mulai dari banyak banget juga YouTuber yang bikin konten spesifik buat toksik doang.
kayak gitu. Dan itu juga termasuk yang paling banyak juga dibahas di ini loh, kalau lagi ada perkumpulan kayak gitu. Nah, daripada lo ngasal ya kan, gue bantuin. Actually ya gue cuma pengen berbagi kayak gitu. Ntar kalau misal ada yang kurang-kurang lo tambahin sendiri ya. Jadi toxic itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya adalah racun atau mengandung racun. Bayangin aja, lu dari segi artinya, dari segi meaningnya aja udah ngeri. Ya, ngeri banget. Toxic kayak gitu. Nah, sebenarnya istilah ini tuh gak cuma familiar dalam relationship pertemanan ya, tapi ternyata dalam game itu juga ada. Kayak temen-temen gue yang suka main PUBG, Mobile Legend kayak gitu. Terus apalagi yang Fire itu juga ternyata ada istilah toxic. Bener gak sih men? Yang suka main game. Nah, kalau dalam game sendiri itu digunakan untuk dia yang suka bikin onar. Oke, ini tuh gak melenceng banget ya dari arti yang sesungguhnya. Toxic itu mengandung racun, dan dalam dunia game itu digunakan untuk menyebut yang suka bikin onar. Oke, gue terima. Oke, next. Kemudian kalau menurut lo sendiri toxic itu apa? Kayak gitu. Oke. Mending daripada lama ya, gue langsung ke ciri-cirinya aja. Tapi sebelum itu, gue pengen menggarisbawahi satu ini nih. Jadi toxic itu digunakan untuk mendeskripsikan seseorang yang memiliki energi negatif untuk orang lain. Dia ya, entarlah gue bahas di belakang ya. Pokoknya dia memiliki sifat negatif kayak gitu, yang itu tuh sebenarnya berdampak banget. Entah dampaknya apa itu tergantung yang ada di lingkupnya tadi kayak gitu. Terus juga kata teman-teman yang udah gue tanya, toxic itu adalah dia yang berani banget ngomong, dan ngomongnya tuh sorry nih kasar. Nah, gue mau nanya dulu, kasar dalam artian yang lo bilang sama kasar dalam pengertian diri gue tuh sama gak? Kalau buat diri gue, kasar itu tuh ya sesuatu yang emang sebenarnya tuh mau ngomong di nada yang kayak gimana pun, intonasinya kayak bagaimanapun, sorry belibet, kalau jatuhnya itu lu kayak yang bikin dia down, terus kemudian dia juga jadinya traumatis kayak gitu, aduh akhirnya malahan jadi parah deh kayak gitu, pokoknya bisa menjatuhkan mental orang. Itu gue bilang kasar tuh di situ. Kasar tuh kayak gitu. Kalau misal lo tuh cuma teriak-teriak, misal lo bilang anjir kayak gitu, ya gue biasa aja sih. Tergantung abis anjir lo bilang apa. Kalau cuma anjir gitu doang, ya gue nggak bilang lo berkata kasar kayak gitu. That's swearing. Dan hari ini ya, swearing is a half of culture. Jadi gue nggak bisa nyalahin itu. Ini adalah bagian dari seni berbahasa ya. Pembela banget gue. Kayak gitu, karena gue juga swearing. Tapi gue tahu dengan siapa dan kapan gue harus dan kapan gue nggak boleh sama sekali. Kayak gitu. Mungkin yang sering sama gue, lo tau lah gue aslinya gimana ya. Kalau gue lagi sama si ini gimana, kalau lagi sama si ini gimana. Nah, itu adalah pinter-pinteran diri kita menempatkan ke orang lain. Kok jadi ke situ? Balik lagi ke toxic dong. Oke. Nah, tadi kayak gitu ya. Oke, sekarang kita langsung aja ke ciri-cirinya. Karena gue nggak mau lo yang nunggu panjang, akhirnya lo jadi nggak dapet. Toxic yang pertama, ciri-cirinya adalah orang itu tuh sering banget tuh nyalahin orang. Kerjaannya tuh kayak yang nggak pernah mau melihat orang itu bener kayak gitu. Jadi dia tuh semacam kayak ingin mendominasi, cuma cara mendominasinya itu salah. Dimana seharusnya orang yang pengen mendominasi itu silakanlah berkarya kayak gitu ya kan. Silakanlah kamu itu menunjukkan skill kamu, bakat kamu, terus energi kamu kayak gitu, sumbangsi kamu ke lingkungan kamu gimana. Bukannya mendominasi dengan cara menyalahkan orang dan pengen up aja terus kayak gitu bawaannya.
hati-hati nih, jangan-jangan makanya jangan suka menyalah-nyalahkan, apalagi kayak gini, nyalahinnya itu nggak klarifikasi terlebih dahulu. Ini bener-bener yang kata gue bangke banget sih, lu pakai otak dong. Jadi kan ada nih ya, gue juga pernah ngalamin sendiri sih, dimana di circle gue tuh kayak sorry men, semoga aja lo nggak denger ya. Jadi ada orang yang emang sebenarnya tuh dia nggak suka sama kita kayak gitu loh, tapi karena sebuah keharusan, karena mungkin pekerjaan atau mungkin karena kita lagi belajar bareng, jadi kita tuh harus ada dalam satu lingkup yang sama. Nah karena dia tuh merasa mungkin kayak tersaingi, atau mungkin dia merasa kita tuh mengganggu eksistensinya dia, mengganggu eksistensinya dia, akhirnya dia melakukan hal-hal yang seharusnya tuh enggak kayak gitu. Salah satunya adalah menyalahkan, dan parahnya lagi tanpa klarifikasi, atau dia tuh selalu berusaha untuk menyudutkan kamu dalam situasi apapun. Pokoknya intinya mah kamu ngapain aja nggak bener kayak gitu. Tuh hati-hati tuh, salah satu orang yang toksik. Karena mungkin kamunya nggak apa-apa, tapi orang-orang yang ada di sekitaran dia otomatis itu bakal terpengaruh, dan itu bener-bener bad effect-nya dari toxic. So please don't do, okay? Kayak gitu. Itu yang tadi satu, makanya hati-hati deh, hati-hati, pokoknya hati-hati sama hati. Oke, yang kedua adalah drama queen banget. Jadi dia itu seolah-olah masalah sekecil apapun digedein segede apapun kayak gitu. Dia mendramatisir segala macem hal. Misal sebenarnya sedihnya itu levelnya 1, dia bikin level 10, tambah cabai 9, jadi dia nangis-nangis. Kayak sebenarnya itu bukan masalah yang gede banget kayak gitu. Akhirnya dia kayak menyebabkan seluruh orang yang di sekitarnya dia itu untuk memperhatikan dia aja. Dan ya kayak gitulah, akhirnya kita malah fokus yang ke dia aja ya, sedangkan dia sendiri itu begitu kayak gitu loh. Ternyata orang yang sedih tiba-tiba, atau sedihnya tuh gak jelas dan dia tuh gak mau ngejelasin tapi mau di ngertiin, itu juga toksik. Karena apa? Karena kamu bakal ikutan sedih kayak dia kayak gitu. Jadi jangan ya, please, tolong kayak gitulah. Terus juga ngeluh terus, drama queen banget ya kan. Gue gak punya duit nih, utang dong. Ya gue utangin kalau kayak gitu. Gue pinjemin. Tapi kalau yang kayak gimana dong hidup gue kayak gini-gini banget, no, don't do comparison. Next itu adalah julid di sosial media. Jadi pernah kan lo pasti itu kayak nanggepin hal-hal yang kontroversial yang entah itu sengaja atau gak sengaja diposting. Apalagi di Instagram tuh banyak banget sumpil. Nah kayak gitu, lo tuh tiba-tiba aja masuk ikut-ikutan komen, tapi lo gak mau mengklarifikasi terlebih dahulu. Pernah gak? Nah itu tuh juga toxic banget men. Jadi kayak yang entar ke belakang-belakangnya itu, orang yang baca komentar lo sebelum lo, atasnya lagi, itu pasti juga bakal berpikiran negatif tentang postingan itu. Padahal yang komentar itu gak bener-bener tahu. Jadi lo kayak seakan-akan secara mendadak ya kan, tiba-tiba aja lo tuh jadi social justice warrior. Lo berlagak seolah-olah lo tuh ya penuh dengan keadilan di situ. Wih, kamu berusaha untuk mengadili postingan itu. Aduh, kata gue mah udah handah kayak gituan. Oke, next itu adalah suka memotong pembicaraan orang. Jadi kayak gini, guys, lo pasti senang banget curhat sama gue juga. Bahkan ya, gue termasuk orang yang satu hari itu bisa dicurhatin beberapa orang kayak gitu. Nah alangkah baiknya kamu tuh menjadi pendengar yang baik dulu. Nah jadilah pembicara baik juga buat yang curhat kayak gitu. Misalnya kayak ini, lo curhat sama si dia. Nah dia di beberapa inilah ya, dia pasti berusaha untuk ngasih feedback ke kamu. Yang namanya orang curhat tuh pasti kayak gitu kalau normalnya. Nah ketika dia berusaha ngasih feedback, tiba-tiba kamu tuh bilang nggak kayak gitu loh, tapi tuh seharusnya gini kayak gitu, panjang lebar. Akhirnya apa, orang yang berusaha ngasih feedback ke kamu itu nggak jadi kayak gitu loh. Jadi dia juga bakal emosi sendiri, ini orang gimana sih, katanya mau curhat dikasih ini masukan nggak mau, lucu kan. Nah
yang lebih parah lagi, di situ ternyata kamu itu memiliki sifat bahwa ya mendominasi, lagi-lagi mendominasi. Tapi kamu tuh yang lebih parah adalah kamu mementingkan diri kamu sendiri. Kamu mementingkan proporsi kamu sendiri. Nah, terus ngapain lu curhat, men? Buat apa? Kayak gitu loh. Ya, jadi jangan. Kalau lu mau ngobrol, ya ngobrol lah yang sehat. Jangan dipotong-potong atau suka memotong, karena lu bayangin aja, lu pasti pernah lah. Gue aja sering, kalau ngomong apa dipotong tiba-tiba, ya nggak jadi dah, gue jadi marah juga, akhirnya gue jadi bete, jadi ini itu kayak gitu ya. Jadi jangan cuma jangan cuma memikirkan perasaan kamu sendiri, tapi juga lawan bicara kamu tuh mulailah kamu peduli dengan dia. Oke, apalagi kamu yang suka curhat, please ketika dikasih feedback jangan malah naik, entar yang kamu curhatin juga ikutan naik kayak gitu. Dan itu memang bener-bener ya sedikit selfish sih kata gue kayak gitu, karena kamu ternyata begitu banget. Oke, so that's all yang bisa gue bagi tentang toxic hari ini. Oke, sebelum itu gue mau ini nih, dikit banget ya, tapi gue minta ini lo sesuaikan dengan keadaan kamu masing-masing. Soal swearing ini ternyata ya hari ini itu tuh udah mulai masuk ke culture-nya anak muda. Jadi teenagers itu udah kayak yang biasa aja ngucapin, ngedengerin, ngetik bahkan di sosial media itu kata-kata yang ya kayak gitulah, lo tahu sendiri ya kan. Contoh nih, mohon maaf banget ya kan, ada kata anjir, ada kata pucek, ada kata anjay, ada kata apalagi motherfucker, ada apalagi, ayo yang sering ngomong coba, ya kayak gitu-gitulah ya. Sebenarnya gimana ya, tergantung sih. Kalau gue nggak mau bilang itu baik atau buruk, tergantung lo pribadi lo sendiri gimana. Tapi gue cuma mau bilang kayak gini guys, jangan ngasal. Oke, lo boleh swearing, tapi lo harus tahu sama siapa dan tempatnya di mana. Kalau lo swearing lagi di cafe misal sama teman-teman yang sebaya, it's okay. Tapi kan bercanda doang ya. Misal ya itu tuh udah beralih fungsi menjadi apa? Misal lo bilang, anjir, kok kayak gini banget sih? Kok gue kalah terus sih? Nah, tapi di situ tuh bener-bener yang cuma sebayanya kamu doang loh, setemannya kamu doang. Bedanya juga nggak jauh, dan itu bener-bener temen nongkrong aja yang asik. Oke sih, gue nggak nyalain di situ. Tapi gue bakal kesel dan waduh, lo bener-bener nggak punya otak kata gue ketika lo swearing di depan anak kecil. Please jangan. Karena apa? Dia bakal ikut-ikutan. Anak kecil ketika dia tahu word yang baru, dia gak akan pernah nanya ini artinya apa. Tapi tiba-tiba aja dia pakai ke teman-temannya. Dan besok temennya ikut-ikutan. Akhirnya apa? Budaya itu bakal swearing kemana-mana. Jangan ya. Nah, kemudian juga ke orang yang lebih tua. Ingat, lo tuh hidup di Indonesia yang menganut budaya timur, ya kan? Jadi tata krama, sopan santun itu tinggi levelnya di sini tuh, diutamakan banget. Kayak gitu, kayak orang Jawa bilang aji neng diri ono yang lati. Jadi orang tuh bakal dihargai dari omongannya dia. Jadi kalau lu sama orang yang lebih tua, please jangan, apalagi sama orang-orang yang mungkin pernah ngajarin lo, mungkin pernah apa ke lo kayak gitu, please jangan ya. Kalau ke teman sebaya dan itu emang situasinya tuh kayak nongkrong atau apa, terserah lu deh. Tapi ya lagi-lagi balik ke pribadi masing-masing. Oke, itu aja yang bisa gue sharing ke kalian. Terima kasih banget, gue senang banget sih sharing, karena sharing is caring kayak gitu. Jadi ya, this is me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, peace out.